Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara mengerjakan soal bagian 3A, Parallel Simulation, laporan penerimaan impor. Kita diminta untuk, pertama, menggunakan pivot table dan SUMIF dalam memproses data. Nah, selanjutnya, hasil pemrosesan data kita nantinya akan dibandingkan dengan pengolahan data milik auditi. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk menunjukkan di bagian mana saja terdapat selisih antara perhitungan auditor dengan perhitungan auditi. Yang nantinya selisih tersebut dapat kita tunjukkan dengan menggunakan rumus VLOOKUP, conditional formatting, atau data validation. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan conditional formatting. Selanjutnya, kita memiliki data sebagai berikut. Yang pertama, terdapat data aplikasi PIB, yang mana data ini merupakan data mentahan yang akan kita gunakan untuk mengolah kertas kerja audit nantinya. Kemudian ada tabel referensi PIB dan juga KKA atau kertas kerja audit. Nah, di kertas kerja audit ini terlihat terdapat kolom kategori, subkategori, biaya masuk, PPN impor, PPh impor, dan biaya impor. Yang nantinya kita akan coba kerjakan dengan menggunakan pivot table dan juga menggunakan rumus SUMIF. Selanjutnya kita kembali ke sheet data aplikasi PIB. Karena di data ini belum muncul kolom kategori dan subkategori, maka kita akan memunculkannya terlebih dahulu. Kita insert kolom, kemudian ketikkan kategori, kemudian kita dapat memunculkannya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita ketikkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kita pilih ID, kemudian titik koma, tabel array-nya ada di tabel referensi PIB, kita blok tabelnya, kemudian F4, titik koma, karena kategori barang terdapat di kolom kedua, maka indeks number-nya kita ketikkan 2, kemudian titik koma, 0, dan tutup kurung, enter. Kemudian kita tinggal drag ke bawah. Kita dapat melakukan hal yang sama untuk mencari subkategori. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya masih ID, titik koma, tabel array-nya sama dengan yang tadi, kemudian F4, titik koma. Nah, subkategori barang ini ada di kolom ketiga, berarti indeks number-nya kita ketikkan 3, kemudian titik koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, kita sudah memiliki kolom kategori dan subkategori. Selanjutnya kita dapat mengerjakan KKA dengan menggunakan pivot table maupun dengan menggunakan rumus SUMIF. Yang pertama, dengan menggunakan pivot table, kita pilih ke insert, kemudian pilih pivot table, kemudian select a table orange, kita akan blok dari data aplikasi PIB, Ctrl A, kemudian kita pilih areanya ada di existing worksheet, lokasinya ada di sel H6. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita tinggal memasukkannya saja, kategori pada row, subkategori juga pada row, kemudian biaya masuk atau BM, kita masuk ke value, PPN, PPh, dan biaya impor juga masuk ke value. Sehingga kita peroleh sebagai berikut, kita dapat merapikannya agar lebih enak dilihat. Seperti ini. Oke. Dengan menggunakan pivot table, kita telah selesai mengerjakan. Kemudian kita akan mengerjakan menggunakan rumus SUMIF. Yang pertama pada kolom P6, di sini P7, maaf. Di sini kita akan mencari biaya masuk untuk kategori furniture dengan menggunakan rumus SUMIF. Kita ketikkan sama dengan SUMIF
kemudian buka kurung, kemudian kita klik fx ini saja agar lebih mempermudah. Kemudian range-nya kita pilih dari sheet data aplikasi PIB, kita pilih kategori, kemudian F4, dan kemudian kriterianya kita pilih furniture, ada di sel O7, kemudian sum range-nya kita pilih kolom BM atau bea masuk. Kemudian F4 jangan lupa. Kemudian kita klik OK. Nah, kita peroleh bea masuk untuk kategori furniture senilai 1.900.748,65 rupiah. Maksud saya dolar. Kemudian kita tinggal tarik rumusnya ke samping dan kita menyesuaikan rumusnya terlebih dahulu. Nah, di PPN impor ini tadi ada di kolom R. Kita edit terlebih dahulu. Kemudian PPH impor ada di kolom S. Kemudian biaya impor ada di kolom T. Seperti ini. Kemudian untuk kategori yang ada di bawahnya kita tinggal kopikan saja rumusnya dengan copy paste seperti ini. Selanjutnya kita dapat mencari bea masuk untuk masing-masing kategori dengan cara yang sama, yaitu dengan rumus sum if. Buka kurung, pilih fx. Range-nya itu kita pilih subkategori, kolom subkategori di kolom B, kemudian kita F4. Kemudian kriterianya kita pilih bookcase, ada di sel O8, kemudian sum range-nya ada di kolom bea masuk. Kita pilih, dan F4, dan klik OK. Kita tarik ke samping dan sesuaikan rumusnya seperti tadi. PPN impor ada di kolom R. PPH impor ada di kolom S. Kemudian biaya impor ada di kolom T. Oke, kita peroleh seperti ini. Kita dapat copy pastekan ke subkategori yang ada di bawahnya. Seperti ini. Dan kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Nah, kemudian untuk melihat di mana letak perbedaan antara perhitungan auditor dengan perhitungan auditi, kita dapat menggunakan conditional formatting, yaitu kita blok terlebih dahulu tabelnya, kemudian ke tab home, kemudian pilih conditional formatting, dan pilih new rule. Kita pilih yang paling akhir, yaitu use a formula to determine which cell to format. Kemudian format value-nya kita isikan rumusnya, yaitu sama dengan P7 tidak sama dengan C7. Nah, untuk formatnya kita dapat memilih fill, kemudian color-nya sesuai keinginan kita, dan klik OK dan OK kembali. Nah, ini yang berwarna ini menunjukkan perbedaan antara perhitungan auditor dengan perhitungan auditi. Kemudian,
Untuk mengetahui berapa banyak selisihnya, kita dapat langsung saja ketikkan rumus sama dengan P7, kita kurangkan dengan C7. Seperti ini, kemudian kita tarik rumusnya ke samping dan ke bawah. Seperti ini. Nah, ini sudah terlihat besarnya selisih antara perhitungan auditor dengan perhitungan auditi. Oke, dengan